Kemudian ketiga ada demonstrasi aplikasi. Nah, tata tertib ujian. Pelaksanaan ujian pada 10 sampai 11 April 2021 itu dilaksanakan serentak ya seluruh Indonesia. Jadi tidak ada yang mulai duluan atau berakhir duluan. Jadi ini mulainya serentak pada setiap sesinya. Sesi pertama tanggal 10 April pagi ya, peserta sesi 1 wajib datang pukul 7 waktu Indonesia Barat, atau kalau waktu Indonesia Tengah atau waktu Makassar itu pukul 8 ya, sudah wajib hadir di lokasi ujian karena kita nanti nggak langsung masuk ke ruang ujian, ada proses-proses verifikasi dan proses pengecekan protokol kesehatan. Oleh karenanya memang diharapkan hadir lebih cepat dari waktu ujian. Diharapkan 90 menit sebelum ujian sudah hadir di lokasi. Makanya di sini wajib hadir pukul 8 waktu Makassar ya. Nah, ujian sesi satunya nanti akan dimulai di 9.30. Itu adalah 9.30 itu adalah mulainya ujian. Ya, sebelum itu mungkin setengah jam sebelum ujian itu sudah proses untuk masuk ke ruangan dan latihan. Nanti ada latihan aplikasi. Nah, itu sebelum 9.30. 9.30 ini mulainya seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia mulainya 9.30 untuk waktu Indonesia waktu Makassar ya. Jadi makanya wajib hadir pukul 8. Nah, sesi 2 wajib hadirnya adalah 12.30 karena ujiannya akan dimulai di pukul 14 waktu Makassar ya. Kemudian sesi 3 sama dengan sesi 1. Sesi 1 dan 2 itu di hari Sabtu. Kemudian sesi 3 di hari Minggu ya. Nah, waktu pelaksanaannya sesi 3 sama dengan sesi 1. Wajib hadir pukul 8 dan akan dimulai ujiannya pukul 9.30. Nah, kebetulan di Universitas Mega Rezeki ini tidak ada sesi 4 ya. Hanya sampai sesi 3. Nah, ujian dilaksanakan dalam waktu 180 menit untuk 180 soal. Berarti satu soal itu 1 menit ya. Kemudian berbasis komputer dengan jaringan internet. Kemudian soalnya bentuknya itu soal multiple choice question tipe A. Ada 5 pilihan jawaban yang benar. Ya, dan tidak ada sistem minus. Makanya dikerjakan saja semua soalnya karena nggak akan ada minus kayak UTBK atau SBMPTN atau ujian yang lainnya. Nah, peserta wajib mengikuti briefing ujian H-1. Ya, briefing hari ini wajib. Kemudian, peserta wajib membawa kartu ujian dan kartu identitas yang berfoto. Jadi, besok kartu ujiannya sudah dibagikan sama institusinya? Sudah, Ibu. Sudah, nanti Bu. kartu ujiannya silahkan ditempeli fotonya ya. Kemudian bawa kartu identitas, ini wajib. Jadi kalau tidak ada KTP-nya boleh SIM, kalau tidak ada SIM boleh paspor ya. Nah, peserta wajib berpakaian rapi dan dilarang memakai baju celana jeans, denim, dan sejenisnya, apalagi sandal. Apabila peserta melanggar ketentuan ini, peserta tidak diperkenankan mengikuti ujian atau memasuki ruangan ujian. Jadi, mohon untuk berpakaian rapi dan tidak melanggar ketentuan. Kemudian peserta dilarang membawa peralatan ke dalam ruang karantina dan ruang ujian. Jadi nanti pada saat memasuki lokasi ujian itu komponen ujian itu akan mengarahkan untuk menyimpan tasnya dan yang dibawa itu hanya kartu peserta dan kartu identitas. Jadi kalau ada PDA-nya, kalkulator, jam tangan,
pager, telepon, alat perekam, alat tulis, radio, buku referensi, tas koper, rokok korek, atau makanan harus disimpan semuanya di dalam tas, kemudian nanti akan disimpan di ruang karantina. Ya, jadi yang dibawa itu hanya kartu peserta ujian dan kartu identitas saja. Sampai di sini jelas? Ada yang tidak jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Nah, tata tertib lainnya, peserta yang membawa peralatan tersebut yang tadi diwajibkan itu tadi menyimpan dalam tas, ya, atau dan menitipkan tas tersebut ke loker dengan pengawasan langsung oleh petugas. Namun, kalau ada kehilangan, itu menjadi tanggung jawab peserta. Nah, oleh karena itu kami ingatkan untuk tidak membawa barang berharga, ya. Barang berharganya disimpan dulu di rumah, ya. Misalnya laptop atau apa, mending nggak usah bawa dulu, ya. Pokoknya jangan bawa barang berharga karena kalau ada kehilangan, bukan menjadi tanggung jawab panitia, tapi menjadi tanggung jawab peserta. Nah, apabila peserta diketahui membawa peralatan yang tercantum tersebut di ruang karantina, maka akan diambil oleh PL dan nama Anda akan dicatat di berita acara ujian. Kemudian peserta diperbolehkan membawa obat-obatan seperti inhaler kalau ada yang suka asma, siapa tahu ada yang baru baca soal langsung asma, silakan bawa inhalernya ya. Nah, itu boleh kalau seperti itu, tapi obatnya dititip ke pengawas lokal, ya. Kemudian peserta diperbolehkan membawa minuman dalam botol transparan yang nanti akan diletakkan di bagian depan ruangan atau bagian belakang sesuai dengan kondisi CBT. Nanti kalau di CBT Universitas Megarizky itu disimpan minumannya di depan. Makanya minumannya kalau bawa minuman di botol transparan mungkin bisa ditandai, diberi nama, diberi label, ini punya siapa ya. Kalau misalkan pakai botol aqua biasanya kan sama semua bentuknya, nanti enggak ketahuan ini punya siapa. Nah, sekarang kan zamannya COVID ya, penularannya lewat droplet infection ya. Jadi itu bisa menjadi jalur penularan. Jadi kalau bisa kalau bawa minum itu sudah di label namanya siapa ya. Boleh bawa minum, nanti dikumpul di depan tapi di label ya sebelumnya. Kemudian peserta tidak boleh mencatat apapun selama proses ujian berlangsung ya. Nah, tata tertib lainnya, peserta dinyatakan terlambat datang ke lokasi ujian saat proses login ujian sudah dimulai ya. Jadi nanti di sini ada 2 kali login. Login pertama latihan, login kedua login ujian. Yang login ujian itu pas teng 9.30 waktu Makassar itu akan dimulai. Nah, ketika Anda datang terlambat pada waktu itu, walaupun misalnya datangnya lewatnya cuman 30 detik atau apa, tidak akan masuk kalau semua peserta sudah melakukan login. Jadi harus dipulangkan saja ya, tidak boleh memasuki ruang ujian. Nah, peserta diminta memperhatikan aba-aba atau petunjuk pengawas ya. Peserta tidak boleh menggunakan atau mengoperasikan komputernya sampai ada instruksi dari pengawas. Nah, kalau misalkan peserta ada yang mau ditanyakan atau mau izin ke toilet, silahkan angkat tangan ya. Angkat tangan saja, nanti akan pengawas akan mendatangi workstation Anda ya. Kemudian kalau izin ke toilet itu nanti akan diantar oleh komponen ujian ya. Nanti akan ditemani komponen ujian, tapi ditemani sampai di luarnya, enggak sampai masuk Ji ya. Jangan khawatir. Yang laki-laki akan menemani laki-laki, perempuan akan menemani yang perempuan ya. Kemudian selama ujian berlangsung tidak ada koreksi soal. Kalau misalnya ada yang dirasa soalnya tidak tepat atau apa, boleh angkat tangan, nanti diinfokan ke pengawasnya apa masalah soalnya, nanti akan kami catat ya. Kemudian peserta tidak diperbolehkan melakukan
komunikasi dengan sesama peserta selama ujian. Ya, kalau ada yang komunikasi berarti peserta akan didiskualifikasi. Nah, pemulangan peserta sesi pagi, ingat ya, yang sesi pagi, sesi 1 dan 3, itu kami ingatkan untuk sarapan dulu di rumah. Kenapa? Karena sesi 1 dan 3 itu nanti akan ada karantina, ya. Dia boleh pulang kalau sesi 2 atau 4 di seluruh Indonesia sudah masuk ruangan. Ya, nanti ini diperbolehkan pulang sesuai dengan aba-aba dari pusat ya. Jadi supaya enggak kelaparan karena kita akan sampai misalnya jam 12 ini 12.30 selesai ujiannya enggak bisa langsung pulang. Jadi mungkin jam 14 atau jam 2 lewat itu baru boleh keluar ya. Jadi itu kalau saya harapkan sih sarapan ya paginya supaya enggak kelaparan ya. Kalau ada misalnya jalur yang D3 ke S1 dan sudah bekerja di rumah sakit dan pada hari ujian itu harus dinas siang, mohon di ini dulu. Di apa tuh namanya? Ditukar dulu dinasnya dengan teman yang lainnya. Karena walaupun misalnya alasannya mau pergi dinas, pengawas tidak akan mengizinkan ya. Karena yang sesi 1 dan 3 itu sampai ya paling lambat itu 2:30 baru boleh pulang ya. Nanti akan di selama karantina itu tidak boleh mengambil makanannya ya. Tidak boleh mengambil tasnya. Tidak boleh ambil tas. Jadi kemudian kalau mau sholat nanti akan disediakan tempat sholat, tapi memang bisa mungkin pada saat pagi hari itu alat sholatnya dititip dulu ke pengawasnya supaya nanti pada saat karantina bisa sholat ya. Kemudian pelanggaran terhadap tata tertib ini akan dicatat dalam berita acara ya. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Iya, jelas ya. Kemudian peserta yang bertanya. Ya. Itu nanti selama karantina enggak boleh pegang handphone ya, Bu? Iya, enggak boleh. Jadi posisi selama karantina kondisinya itu sama saat ujian. Yang ada cuma kartu peserta dan kartu identitas ya. Oke, masih ada yang tanya? Masih ada yang kurang jelas? Ibu, saya mau bertanya, Bu. Ya. Ibu, ini saya mau bertanya masalah yang identitas itu yang KTP atau SIM dan password. Kalau yang tidak punya ketiga-tiganya, Bu, bisa tidak kalau misalnya ID card dari kampus? Kalau begitu, yang tidak punya ketiga-tiganya, bawa ijazah asli sebagai identitas. Yang asli, bukan yang fotokopi. Oh iya, Bu. Bisa ijazah eskep, enggak harus ijazah nurse ya. Oke, masih ada yang mau bertanya? Kalau enggak ada, saya lanjut. Nah, peserta persiapkan hal-hal berikut selama H-1 ya. Kartu peserta dan kartu identitas. Ini tidak boleh dilupa ya. Jadi malam sebelumnya itu harus sudah disiapkan ya. Kalau kartu pesertanya sekarang kan diminta tergantung kampusnya ya. Ada yang disuruh print sendiri kemudian dibelikan gantungan name tag atau ada yang tidak ya. Kalau print sendiri atau sudah diprintkan dari kampus minta tolong untuk dibelikan gantungan name tag supaya bisa digantung pada saat masuk ujian ya. Nah, kartu peserta dilengkapi dengan foto dan tanda tangan peserta. Kemudian perlengkapan pribadi ya, nanti kami akan menyediakan 1 masker, 1 handscoon untuk setiap peserta. Nah, masker tambahan, face shield, alat sholat, botol minum dan obat silahkan disediakan oleh peserta sendiri ya. Kalau misalnya butuh masker tambahan silahkan disediakan. Kami menyediakan 1 ya untuk ujian. Nah, ini alat sholatnya juga bawa masing-masing.
botol air minum, kemudian ada yang mau pakai face shield, silahkan ya. Tapi disediakan sendiri. Kemudian dokumen lainnya, dokumen kesehatan sesuai dengan syarat CBT. Kebetulan di Universitas Megareski tidak ada syarat rapid test, jadi tidak perlu dokumen yang ini ya. Nah, protokol kesehatan. Nah, peserta wajib mematuhi seluruh alur pergerakan peserta sesuai dengan ketentuan CBT. Kemudian peserta wajib mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker pada saat datang ke lokasi ujian, disarankan menyediakan masker cadangan dan membawa face shield atau mengikuti ketentuan dari CBT Center ya. Kemudian diperiksa suhu badan, nanti pada saat mau masuk itu diperiksa suhu badannya menggunakan termogan sebelum masuk ke ruang karantina. Jadi kalau ada peserta yang suhu tubuhnya lebih dari 37 derajat dan dilakukan pengukuran selama 2 kali, masih lebih dari 37,2 derajat, tidak diperkenankan mengikuti ujian ya. Kemudian menunjukkan dokumen asli screening kesehatan bagi CBT yang punya persyaratan untuk tes rapid. Tapi kalau di Universitas Megareski tidak ada persyaratan itu. Kemudian mengganti masker saat datang, nanti langsung dikasih masker oleh pengawas. Jadi masker yang dipakai saat datang itu nanti akan diganti dengan masker bedah di CBT Center. Nah, kemudian pada saat datang cuci tangan nanti di bawah, kalau yang sudah tahu lokasinya di sebelum pintu masuk itu ada tempat cuci tangan ya. Kemudian nanti ada hand sanitizer juga yang akan disiapkan oleh panitia. Kemudian memasuki dan meninggalkan ruang karantina dan ruang ujian secara teratur dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter dan duduk di tempat yang telah ditentukan. Kemudian mengenakan sarung tangan yang telah disediakan selama berada di ruang ujian. Jadi nanti akan dibagikan ini handscoon ya. Kemudian melaksanakan sholat di tempat yang telah disediakan di ruang karantina. Mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan sebelum meninggalkan ruang karantina dan ruang ujian. Nah, kemudian pelaksanaan protokol kesehatan ya. Step 1, cuci tangan sebelum masuk ruang persiapan atau ruang karantina ya. Biasanya di depan, di bawah itu ada tempat cuci tangan. Nanti cuci tangan dulu, kemudian ganti masker yang dari rumah itu akan diganti dengan masker bedah yang disediakan oleh panitia. Kemudian gunakan sarung tangan juga, nanti di dalam ruang karantina akan dibagikan sarung tangan atau handscoon dan untuk masuk. Kemudian habis itu dilakukan pengukuran suhu dan dan dicek daftar hadirnya. Kemudian sebelum masuk ruangan CBT nanti akan diperiksa dengan menggunakan metal detektor. Jadi kalau bisa semua koin-koin logamnya dan apa itu ya disimpan di dalam tasnya ya. Kalau yang perempuan itu nggak usah pakai bros yang gede banget itu ya, pakai bros yang kecil-kecil saja. Kemudian yang laki-laki kalau bisa pakai celana yang ngepas, yang maksudnya yang pas di pinggangnya sehingga nggak perlu itu ring atau belt ya. Karena nanti biasanya itu kalau misalnya pakai belt itu biasa akan terdeteksi di metal detektor dan biasanya pengawas suruh lepas ya. Jadi pakai celana yang ngepas saja ya. Kemudian nanti akan dibagikan kartu informasi login ya. Kemudian wajib menggunakan APD yang disediakan di CBT Center ya, masker bedah, sarung tangan, hand sanitizer juga akan disediakan di CBT Center. Nah,
disiplin memakai APD dengan benar selama berada di CBT Center. Jadi selama di ruang karantina atau di pokoknya sudah masuk area CBT Center, disiplin menggunakan APD. Ini contoh temannya ya, enggak tahu ini di mana. Jadi kebiasaan kalau beberapa orang memang itu kebiasaan kalau cerita itu sukanya dilepas ininya, apanya maskernya. Ya, jadi mohon untuk tidak pernah melepas masker seperti ini ya. Atau pada saat ujian mungkin jengah atau gimana, sekali-kali dikasih turun maskernya ya. Jadi ini juga tidak diperbolehkan. Nah, ini penjelasan aplikasi. Jadi ini bentuknya karena komputer based test, jadi ini nanti akan saya jelaskan aplikasi yang digunakan. Nanti tampilan awal yang tampil di komputernya itu halamannya seperti ini, halaman login ya. Nah, di sini login dengan nomor peserta sesuai kartu ujian, kemudian kata sandi, nanti kata sandinya ini yang akan kami bagikan sebelum masuk ruangan ya. Baru, nah untuk login, jangan nanti sampai di ruangan langsung buru-buru login, enggak ya. Nanti ikuti aba-aba dari saya, kalau saya sudah memberi petunjuk ketik nomor peserta, nah baru diikuti ya. Tidak boleh mendahului pengawas pusat ya. Jadi nanti kita sama-sama untuk login dan sebagainya akan saya arahkan ya. Nah, kemudian sesi login. Tiap peserta mendapatkan satu amplop informasi login yang berisi nama peserta, nomor ujian, dan kata sandi. Kemudian tiap peserta mendapatkan 2 kali kesempatan login ya. Login pertama namanya sesi latihan, login kedua sesi ujian. Nah, yang sesi latihan ini nanti akan saya pandu juga. Jadi ini yang dilaksanakan sebelum 9.30 ya. Ini bertujuan untuk membiasakan dan melatih peserta menggunakan aplikasi CBT. Jadi nanti akan ada soalnya. Jadi nggak usah serius pada saat sesi latihan ini. Nggak usah serius sekali ngerjain soalnya mau benar atau salah karena bukan itu tujuannya. Tujuannya untuk membiasakan dan melatih peserta untuk menggunakan aplikasi. Nah, ini hanya waktunya dikasih 3 menit. Nanti secara otomatis akan habis. Nah, kemudian login kedua, ini yang serentak seluruh Indonesia, sesi 2 ujiannya, itu merupakan ujian sebenarnya. Nah, di sini baru kalian boleh serius ngerjain soalnya ya. Di sini ada 180 soal. Nah, ingat, ikuti dan patuhi aba-aba dari pengawas. Nah, ini ketika salah kata sandi. Ya, kadang itu peserta buru-buru. Di situ kan tadi di loginnya yang diminta nomor peserta. Tapi kadang itu peserta langsung nulis namanya di situ. Biasa akan terjadi gagal login ya. Atau masalah-masalah yang lain. Nah, kalau seperti ini silahkan diklik saja oke. Nah, kemudian periksa kembali informasi loginnya. Ketik pelan-pelan, coba lagi, ketik pelan-pelan karena nanti itu passwordnya itu berupa angka-angka ya. Jadi kalau salah satu saja itu pasti gagal login ya. Jadi ketik dulu pelan-pelan baru coba login. Kalau memang masih gagal silahkan angkat tangan. Ya nanti pengawas lokal, pengawas pusat, KIT, atau koordinator CBT akan membantu Anda ya. Kemudian baru ketikkan kembali kata sandi dan selalu ikuti dan patuhi aba-aba dari pengawas. Nah, setelah berhasil login nanti akan masuk di halaman pernyataan tata tertib ya. Nah, ini dibaca dulu dengan seksama tata tertib yang tadi itu akan diulangi lagi di sini ya secara singkat, wajib hadir 30 menit, tidak boleh memasuki ruangan sebelum dipersilakan, peserta duduk sesuai dengan yang telah ditentukan ya. Dilarang untuk membawa atau menggunakan alat komunikasi, berbicara dengan temannya, melihat hasil pekerjaan temannya atau memperlihatkan hasil pekerjaan temannya, mencatat,
maupun menyebarkan soal ujian, melakukan praktek perjokian, dan mengambil sebagian atau seluruhnya materi uji ya. Ini nanti dibaca lagi ya. Kemudian setelah paham, silahkan adik-adik atau Bapak Ibu mengecek. Di sini dicek dulu di sistem ini nama lengkapnya dan nomor ujiannya sudah betul tidak. Kemudian dibaca pernyataannya ya, menyatakan menjunjung tinggi tata tertib dan peraturan tryout ujian kompetensi apabila pada saat ujian saya melakukan tindakan-tindakan yang dinilai melanggar aturan tersebut, saya menerima keputusan bahwa saya dinyatakan tidak lulus ya. Nah, ini di ujian kompetensi yang asli pun itu begitu ya. Kalau di sini kan tidak ada yang lulus atau tidak lulus kalau di tryout. Kemudian setelah itu silahkan klik setuju. Ya, kalau Anda coba-coba klik tidak setuju, biasanya masih dikonfirmasi kembali, betul tidak setuju ya. Kalau masih diklik lagi tidak setuju, Anda tidak akan bisa lanjut mengerjakan soal ya. Jadi untuk bisa mengerjakan soal silakan klik setuju. Nah, seperti itu tata tertibnya nanti dibaca dengan seksama, kemudian pernyataannya dibaca, baru klik setuju. Nah, kemudian nanti akan masuk ke halaman ini, mulai ujian. Jadi selama tryout berlangsung, pengawas tidak akan menegur jika Anda melakukan pelanggaran. Pengawas hanya akan menuliskan pelanggaran tersebut di berita acara pelaksanaan tryout. Kemudian patuhi tata tertib dan peraturan tryout uji kompetensi dan hindarilah melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan. Nah, ini setiap selesai menjawab atau mengubah jawaban akan langsung terekam. Jadi jangan khawatir ya. Kalau misalnya ada kejadian mati lampu atau apa, tetap jawabannya sudah terekam karena beberapa detik setelah diklik itu akan terekam. Kemudian setelah sesi ujian Anda berakhir karena waktu habis, semua jawaban nanti ada tombol untuk menandai ragu-ragu atau apa. Nah, semua jawaban ragu-ragu itu nanti menjadi jawaban final. Kemudian nanti akan cek nama pesertanya di sini, kemudian klik mulai. Nah, mohon diperhatikan selama ujian berlangsung pengawas tidak menegur ya. Tadi patuhi tata tertib, setiap selesai menjawab itu langsung tersimpan dan setelah sesi ujian Anda berakhir karena waktu habis, semua jawaban ragu-ragu akan tersimpan. Jadi tampilan soalnya seperti ini. Jadi ini ada, karena kita tidak ada pengumpulan foto ya, paling di sini nanti gambarnya sama semua, fotonya, kemudian cek di sini nama peserta dan nomor peserta ujian. Nah, ini sisa waktu ya. Ini ada waktunya, itu akan berjalan mundur dari 180 sampai 0. Jadi kalian bisa lihat sisa waktunya tinggal berapa menit. Nah, ini ada keterangan warna ya. Kalau warna hijau, ini kan nanti ketika kamu sudah jawab, ini akan berubah warnanya ya. Warna hijau kalau dijawab tanpa ragu-ragu. Kemudian warna biru kalau dijawab masih ragu-ragu, kalau begini itu artinya yang maksudnya belum dijawab begini, warna putih begini tidak ada warnanya, itu belum dijawab. Kalau ada merah di pinggirnya berarti itu nomor soal yang sedang tampil ya. Nah, ini nanti soalnya ada kasusnya, ada pertanyaan, ada optionnya 5 buah. Kemudian, nah ini bisa diklik ragu-ragu, misalkan kamu ragu-ragu menjawab soal ini dan merencanakan untuk memperbaiki kemudian, nah silakan diklik ragu-ragu, nanti di sini akan berubah menjadi biru di nomornya ya. Kemudian ini ada tombol kosongkan jawaban ya, tapi tombol yang ini sebenarnya nggak perlu dipakai ya, kalau saran saya nggak perlu dipakai ya, karena ini hanya untuk mengosongkan yang di sini. Tapi sebenarnya option ini ketika kamu pindah ke option yang lain itu karena dia hanya bisa satu yang diklik. Jadi ketika baris pertama kamu pindahkan ke baris kedua, klik saja sebenarnya yang bulat-bulat yang ada di samping itu akan berpindah jawabannya. Jadi ini karena pernah ada mahasiswa yang ini yang TO, bukan TO ya, yang pada saat ujian masih zaman dulu, zaman lama,
Jadi dia klik di sini kosongkan jawaban, setiap mau pindah soal kosongkan jawab, setiap mau pindah soal kosongkan jawaban. Dulu belum ada tampilan yang seperti ini yang bisa mendeteksi warna-warnanya. Akhirnya apa? Dia baru sadar bahwa 5 menit sebelum selesai ujian dia baru sadar bahwa ternyata nggak ada yang tersimpan jawabannya karena dia selalu mengklik kosongkan jawaban. Akhirnya dia tidak lulus uji kompetensi karena kesalahan teknis ini ya. Oke, kemudian nomor 7 ini navigasinya ya, ini bisa kamu tutup ya, bisa kamu pilih-pilih nanti sesuai kebutuhan, nanti di belakang ada penjelasannya. Kemudian nomor 8 ini kalau ini kamu mau pindah soal bisa pakai yang ini navigasi yang di bawah atau yang di samping sini yang nomor 8. Bisa berikutnya berikutnya sebelumnya ya. Kemudian nomor 9 nilai normal laboratorium. Jadi kalau ada yang tidak hafal nilai normal laboratorium yang tersaji di soal, kamu bisa lihat di sini. Diklik saja ini akan muncul. Kemudian nomor 10 ini adalah rekapan soal yang telah dikerjakan. Nah, seperti ini ya. Indikator status soal ya. Kalau putih begini berarti belum dijawab. Biru berarti sudah dijawab tapi ragu-ragu. Hijau dijawab tanpa ragu ya. Nah, kemudian navigasi yang ini kalau kamu tutup ini itu akan muncul seperti ini, ada pilihannya. Ini bisa diatur kamu mau menampilkan semua soal, semua nomor, kemudian mau menampilkan yang belum dijawab saja, mau menampilkan yang sudah dijawab saja, atau mau menampilkan yang dijawab dengan ragu atau dijawab tanpa ragu. Itu bisa tampil di navigasi ini. Jadi misalkan ini semua nomor, kamu klik semua nomor maka akan muncul navigasi seperti ini. Kebetulan ini 10 soal, nanti kalian di sini ada 180 kotak ya. Kemudian ini yang belum dijawab, maka yang akan muncul yang belum dijawab saja. Jadi akan memudahkan kalian daripada juling matanya lihat 180 kotak yang mana sudah, yang mana belum ya. Kalian bisa menggunakan navigasi ini ya. Kemudian yang sudah dijawab. Nah, kalau yang sudah dijawab mau yang ragu-ragu tanpa ragu-ragu itu akan terkumpul. Nah, ketika misalnya kalian mau mengubah jawaban yang ragu-ragu saja, silakan diklik navigasinya yang dijawab dengan ragu, nanti akan muncul semua soal yang dijawab dengan ragu. Atau yang dijawab tanpa ragu akan muncul navigasinya, ya. Kalau diklik ini tutup di sini akan muncul yang ini, tampilan navigasi. Nah, ini ketika diklik tadi nilai normal laboratorium yang ada di sini akan tampil nilai normalnya, ya. Silakan dicari nilai normalnya yang sesuai dengan soal. Kemudian kalau mau tutup di sini, ya. Tutup di bagian atas, tutup lembar nilai normal laboratorium. Jangan tutup di ujung komputernya ya. Ada tanda merah silang ditutup di situ berarti aplikasinya yang tertutup, bukan nilai normalnya, ya. Nah, ini ada fitur-fitur yang bisa disembunyikan ya. Kayak foto tadi kalau diklik muncul, kemudian kalau diklik kembali akan tersembunyi. Waktu juga, siapa tahu ada yang gemetar lihat sisa waktu atau tambah stres lihat sisa waktu, bisa diklik di bagian sisa waktu itu akan tersembunyi, diklik lagi akan muncul. Sama juga dengan penyelesaian soal, sama keterangan di sini itu bisa disembunyikan. Di hide. Nah, ini kumpulkan jawaban final ya, itu ada di nomor 180 ya. Jadi hati-hati buat mungkin adik-adik yang suka mengerjakan dari belakang, adalah kebiasaan-kebiasaan seperti itu ya. Kalau ujian ngerjainnya yang dari belakang ya, belakang ke depan. Nah, di nomor 180 itu ada kumpulkan jawaban final. Ya, jadi atau kalau misalkan ini suka ngerjain dari belakang, langsung diklik ini terklik, tapi tetap ada konfirmasinya, betul mengumpulkan jawaban, ya. Kemudian untuk misalnya yang belum habis waktunya, tapi ternyata sudah selesai menjawab, klik nomor 180, nanti di situ ada kumpulkan jawaban. Silakan diklik.
muncul tombol seperti ini. Jadi konfirmasi pengumpulan jawaban. Nanti di sini bisa dicek jumlah soalnya berapa, yang belum dijawab berapa, yang sudah dijawab berapa, siapa tahu ada yang terlewat. Nah, silakan kalau misalnya ada yang terlewat boleh kembali. Ya, boleh kembali ke nomor 1, tapi kalau memang betul-betul mau kumpul jawabannya, klik akhiri sesi ujian. Nah, kemudian itu akan ada ringkasan pengerjaannya, ya. Kemudian tidak sampai di sini belum selesai ya, harus wajib isi kuesioner dulu. Klik isi kuesioner, kemudian silahkan diisi kuesionernya. Kemudian silahkan diberi masukan sistemnya dan ujiannya. Di sini ya, ini kualitatif ya, kalian bisa ngetik di sini. Kalau ini pilihan ya, software mudah digunakan 5421, silahkan dipilih. Setelah selesai diisi, kumpulkan. Nah, jangan khawatir, kuesioner ini di luar dari 180 menit yang tadi waktunya. Kemudian baru ada ringkasan pengerjaannya lagi, kuesioner sudah diisi, baru klik selesai, akan kembali ke halaman login awal. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silahkan bertanya. Saya, Bu. Ya. Iya, saya mau bertanya tentang jawaban yang tadi ada poin ragu-ragunya, Bu. Tadi kan sudah Ibu jelaskan. Yang mau saya tanyakan, dari 180 soal itu, ketika kita punya beberapa poin yang jawabannya ragu-ragu, terus sampai di soal terakhir waktunya sudah habis, apakah yang kita jawab dengan poin ragu-ragu itu berarti kita tidak mengisi soalnya atau bagaimana, Bu? Oke, jadi kalau misalnya ada yang mengklik ragu-ragu, kemudian pada saat waktunya berakhir belum sempat lagi dibersihkan atau diperbaiki, jawaban ragu-ragu itu menjadi jawaban final. Jadi itu akan terhitung. Jadi nggak akan hilang jawaban tersebut. Iya, masih ada yang mau ditanyakan? Maaf Bu, saya lagi Bu. Iya. Ibu, saya mau bertanya soal nama di identitas untuk UKOM. Itu kan kemarin setelah nama-nama keluar itu, namanya saya itu ada di situ salah Bu, dia kurang 1 huruf. Apakah itu nanti akan dipersulit untuk proses masuk mengikuti TO-nya atau saya harus seperti apa Bu? Enggak, nanti dilapor kalau ada kesalahan di situ sama pengawas lokalnya untuk dicatat. Nanti kesalahan nama tersebut nanti kami akan catat, kemudian diajukan di berita acara perubahan, ya. Jadi nggak apa-apa. Iya. Yang penting mukanya tetap sama, tanggal lahirnya sama, Ya. atau nama yang lainnya sama. Kalau memang beda benar, namanya beda dari awal sampai belakang beda, kemudian tanggal lahirnya beda, ininya beda, berarti kan memang beda orang kan. Tapi kalau cuma salah 1 huruf 2 huruf enggak apa-apa. Saya lagi, Bu. Iya, silakan. Ya, kalau yang mengenai identitas itu kalau misalnya kita belum punya KTP, terus ijazah S1-nya kita juga belum keluar, bagaimana Ibu? Apakah boleh pakai ijazah SMA atau apa mungkin untuk memudahkan? Dari mana ini? Dari Stella Maris ya? Iya, Bu. Saya tanyakan dulu kalau untuk itu. Karena memang harus ada identitas, entah KTP atau apa tuh namanya, SIM atau paspor itu. Boleh juga kamu mengurus sekarang ke kelurahannya surat keterangan, apa tuh namanya biasanya? Surat keterangan kependudukan ya? KTP sementara. Iya, KTP sementara. Karena kami nggak bisa memastikan Anda bisa masuk atau tidak kalau tidak punya salah satu dari identitas tersebut. Surat keterangan berdomisili juga mungkin bisa, Kak. Iya, boleh. Silahkan. Yang dari kelurahannya ya atau kecamatannya? Oke, masih ada lagi?
Masih ada Ibu. Mau tanya, kalau misalkan kita sudah jawab yang jawaban tanpa ragu yang centang hijau, tiba-tiba kita mau merubah jawabannya, masih bisa itu Ibu? Iya, kalau masih ada waktu, masih bisa dirubah. Tadi arahkan saja kursornya ke nomor tersebut, atau kalau kamu mau pakai navigasi, mau kumpulkan itu jawaban ragu-ragu, mau diperbaiki, silahkan diganti. Kemudian nanti diklik lagi, kan tadi kalau kamu klik jawaban ragu-ragu, ada centangnya, dihilangkan centangnya setelah menjawab. Oh, siap Ibu. Ibu, masih ada pertanyaanku, yang pakaian Ibu, apa mesti pakai pakaian hitam putih atau yang penting bebas dan rapi? Bebas dan rapi, yang penting bukan jeans, bahan denim atau kaos. Oh, jadi Ya, ada warnanya tuh enggak yang ditentukan. biasanya celana perempuan itu yang denim itu yang ketat banget. Nah, jangan pakai yang kayak gitu juga ya. Oh ya, jadi kalau pakai rok warnanya enggak ditentukan. Nggak ada warna. Nanti Oh kalau ya. hitam putih kayak cicak juga. Iya, iya Ibu. Terima kasih. Ya, masih ada? Masih ada Ibu, yang mau ditanyakan? Ibu. Ya. Bagaimana itu mengenai surat dari kelurahan? Saya dari luar kota, Ibu. Apakah bisa ada yang lain? Coba tanya itunya. Tanya ke pengelolanya di Stella Maris karena nggak ada identitas yang bisa membuktikan. Kalau surat dari kampus, Ibu bisa jika keterangan dari kampus begitu. Mungkin Nanti saya tanyakan dulu ya. Nanti saya tanyakan dulu. Namanya siapa? Angela Diputri, Bu. Angela Diputri Aprilia. Angela Diputri. Nanti saya tanyakan Narsiska ya, Francisca. Nanti saya tanya beliau solusinya apa. Saya Iya, tanya Bu. dulu ke pusat, kemudian nanti saya beritahukan ke beliau untuk disampaikan ke Anda ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Masih ada? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silahkan disiapkan ya, yang harus disiapkan pada hari H. Jangan lupa sarapan, terutama yang sesi 1 dan 3 karena akan ada karantina. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Absensi briefingnya sudah diisi? Sudah, Bu. Sementara, Bu. Sementara diisi, Bu. Oke, silakan diklik absensi briefingnya. Terima kasih, Bu. Jadi ini nggak semua hadir ya. Absen di mana? Absen bagian Ada mana? 2 orang yang tidak hadir ya. Ada di grup, ada teman-teman link absen ada di grup di chat. Coba buka chat, ada link dikirimkan. Bagaimana Ibu? Saya sudah mengisi, dikirim ya? Iya, Sudah submit. Sudah. Iya. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, sudah mengisi, yang penting diklik Belum. itu absen. Ibu, Absen maaf, briefing. isinya. Iya. Saya mau Di mana bertanya. ada isinya? Iya, siapa? Silakan. Gimana Bu? Izin Bu. Silakan bertanya. Yang absen di mana Bu? Di mana, Bu? Di mana? Ada di chat. Di kolom chat. Oh iya, buat baik Bu. Baru lihat. Terus Bu, yang screenshotnya itu Bu, yang di screenshot yang sekarang ya Bu, fotonya? Iya, sudah screenshot tadi. Sudah Bu. Kalau belum screenshot, silakan sekarang screenshot ya. Izin, Bu. Saya beri kesempatan 3 menit untuk screenshot. Klik kayaknya. Aku kan bilang tadi Ibu, izin. untuk Stella Maris yang Mega Reski, link chat lagi link absen saya sudah kasih di grup teman-teman yang Stella Maris. Silakan Dari Stafix ya? adik-adik mohon tidak ribut dulu. Silakan bagi yang belum screenshot, saya beri waktu sekarang untuk screenshot. Halo. Iya. Guru besar. Silakan screenshot bagi yang belum screenshot.
Ya, saya beri waktu 3 menit dari sekarang untuk screenshot. Jadi nanti hasil screenshot akan dijadikan sebagai bahan verifikasi untuk memasuki lokasi ujian. Jadi screenshotnya nanti boleh di print, boleh di HP-nya saja untuk diperlihatkan ke pengawas lokalnya. Bu, izin Bu. Iya. Screenshot yang memperlihatkan nama Anda ya. Screenshot yang memperlihatkan nama Anda dan ada saya di situ ya. Bu, izin bertanya Bu. Siapa? Ada nama siapa? Sahara siapa ini? Sahara Jabir. Sahara Jabir itu siapa? Jangan sampai salah CBT lagi. Sahara Jabir. Sahara Jabir. Ya, ada Bu, ya. CBT-nya di mana? Karena kalau nggak salah nggak ada di daftar peserta saya namanya Sahara Jabir. Salah CBT kayaknya ya, Sahara Jabir. Cek lagi kartu ujiannya, CBT-nya di mana? Bu, mau tanya Ya, Bu. siap. Ya, silakan. Ini bukan saya briefingnya pakai laptop Bu. Foto saja Bu, begitu baru perlihatkan untuk besok. Iya boleh. Oh iya Bu. Sebenarnya bisa di screenshot di laptopnya. Masa nggak tahu caranya screenshot dari laptop? Ya Bu, tapi untuk printnya Bu, nanti lagi repot Bu. Oh begitu. Ya boleh. Silakan di foto. Ya. Ada muka nih, Oke, Bu. masih ada? Mana itu? Kalau nggak ada muka saya, yang penting kelihatan slide saya. Ya, maaf Bu, bisa lewat HP saja pakai besok Bu. Ya, screenshot lewat HP boleh. Silakan, cepat screenshot. Sudah selesai semua screenshot? Belum Bu. Masalahnya. Ini kayaknya ada yang baru bertambah 1. Tadi dah 4 terus. Yang ada muka ini Bu. Sembilan. Ini. Iya ini. Sahara Jabir kayaknya ini salah tempat briefing. Nanti kamu dianggap tidak hadir di TUK-nya. Silakan cari TUK yang benarnya. Bisa. Silakan sudah selesai. Kalau sudah selesai nanti mau saya end pertemuannya. Masih ada? Sudah Bu, absennya sudah diisi dan sudah dikirim. Ya, SS sudah screenshot? Sudah Bu. Sudah screenshot ya? Sudah semua ya? Clear ya? Masih ada yang belum Bu. Cepat. Bu, jaringan saya tidak bahanku. Ini kayaknya ada 1 yang masuk terakhir ini ya. Karena tadi selama kegiatan ini jumlahnya 74. Di kantor. Oh. Dicek baik-baik di mana pesan, yang di ada mana ini foto. SS saja yang Zoom-nya. Oke, sudah? Sudah, silakan di SS. Sudah Ibu. Oke, sudah enggak ada ya? Saya tutup pertemuannya. Terima kasih Bu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.